warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, mahasiswi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Materi pertama yaitu hakikat dan konsep BKABK Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun secara kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling bagi ABK adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling ABK adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus oleh guru atau konselor secara terencana terorganisir yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Pelaksanaan konseling terhadap ABK pada umumnya terjadi dan dipelajari pada aktivitas di dunia pendidikan rata-rata di sekolah SLB, sekolah untuk anak autis, sekolah inklusi, dan pendidikan khusus BK lainnya membutuhkan pelayanan konselor. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling ABK. Tujuan bimbingan dan konseling ABK adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainan. Dan fungsinya yaitu, fungsi pertama adalah sebuah pencegahan di mana anak yang ditangani tidak berada pada fase yang parah. Biasanya fungsi ini dilakukan khusus untuk anak ABK dalam kategori tunalaras, keterlambatan belajar, dan anak hiperaktif. Mengapa demikian? Karena mereka tidak termasuk ABK yang terlalu susah dalam pelaksanaan aktivitas, karena termasuk ABK mental ringan dan non-ABK fisik. Fungsi kedua yaitu semacam bentuk kesepakatan antara konselor dengan konseling bahwa seperti apakah keadaan konseling yang sedang ditangani. Konselor menyampaikan hasil analisis seperti yang telah dilakukan di atas dan konseling mengetahui seperti apa keadaan ABK. Konseling yang dimaksud di sini tidak hanya orang tua atau wali yang menangani di luar aktivitas konseling, tetapi juga ABK yang bersangkutan agar dapat memahami siapa dirinya. Materi selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis ABK. Yang pertama itu tunanetra, anak yang mengalami gangguan penglihatan. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua itu tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan sebagian atau seluruh daya pendengarannya sehingga tidak tahu, kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga itu tunalaras, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma berlaku dalam lingkungan. Yang keempat itu tunagurita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata IQ sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang kelima itu tunadaksa, mengalami kelainan anggota tubuh gerak, adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak. Yang kedua itu cerebral palsy, gangguan atau hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh itu anak berbakat, adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, intelijensi, dan kreativitas di atas anak-anak seusianya. Yang kedelapan itu autis, adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Materi selanjutnya yaitu anak ABK secara umum memiliki permasalahan dalam pendidikan, karir, sosial, pribadi, dan keluarga. Sama halnya seperti anak normal pada umumnya. Anak ABK juga memiliki kebutuhan pokok dan harus terpenuhi. Adapun kebutuhan yang harus terpenuhi, yang pertama itu kebutuhan psikologis. Kedua itu kebutuhan keamanan, merasa aman dan jauh dari bahaya. Yang ketiga itu rasa memiliki dan cinta. Yang keempat, kebutuhan dihargai untuk mencapai dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Yang kelima itu kebutuhan estetika, keturunan, dan keindahan. Yang keenam itu kebutuhan aktualisasi diri.
Materi selanjutnya yaitu ADHD ditinjau secara psikologis. Hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan fungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian, dan konselor sekolah dalam membantu meningkatkan konsentrasi siswa ADHD adalah dengan menggunakan mind mapping. Yang kedua itu autis. Autis adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik kasar dan motorik halus, dan kadang-kadang kemampuan intelektual. Dalam menangani anak yang autis dalam pelaksanaan BK terbagi 3, yaitu identifikasi, solusi, dan pelaksanaan. Yang ketiga itu retardasi mental. Retardasi mental adalah tingkat fungsi intelektualnya yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, sebagaimana diukur oleh tes intelijensi dilaksanakan secara individu. Adapun bentuk-bentuk layanan dalam menangani anak retardasi mental yaitu layanan orientasi pembelajaran, konseling individu, konseling kelompok. Yang keempat itu talent and gift. Talent, berbakat dan istimewa adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batasan intelijensi, sedangkan gift atau cerdas istimewa adalah kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata. Dengan program bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk percepatan dan pengelompokan khusus. Materi selanjutnya yaitu ABK adalah anak yang memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya dalam fisik, mental, maupun sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan permasalahan dalam kemampuan berpikir, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial. Ketepatan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tersebut bagi anak ABK sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa anak ABK memperoleh kesempatan yang sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang definisi diri, konsep diri. Di antaranya adalah Scheff-Hofung yang mengidentifikasi bahwa konsep diri adalah pemahaman diri, yakni suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Sementara Atwater menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang dirinya dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Pada ABK, dengan begitu banyaknya keterbatasan baik secara fisik, mental, tentu menjadi hal yang tidak mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realita yang ada banyak penolakan persepsi yang buruk yang diberikan oleh lingkungan, di mana ABK berada seperti orang tua, guru, keluarga, dan masyarakat secara luas. Materi selanjutnya yaitu sekolah inklusi, yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pendidikan inklusi adalah suatu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi ABK untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak normal lainnya. Tujuan dari pendidikan inklusi yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk ABK, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta ramah terhadap pembelajaran. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi, misalnya minimnya saran penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu tentang kekuatan dan kebutuhan ABK yang digunakan untuk membuat program pembelajaran untuk anak secara individu dan beberapa tujuan asesmen ABK untuk mengetahui kemampuan anak dan untuk mengetahui hambatan belajar anak, untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak, untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Adapun teknik asesmen ABK,
khusus, yaitu penilaian acuan normatif, inventory, informasi, analisis, contoh pekerjaan, analisis, tugas observasi, dan skala rate. Yang keempat, bertindak bijak, jujur, menghindari konflik dalam melaksanakan tugas. Kelima, mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya. Asesor tidak diperbolehkan. Yang keenam, melakukan tugas asesmen terhadap peserta uji yang juga menjadi siswanya sendiri. Materi selanjutnya yaitu model dalam pelaksanaan BK terhadap anak berkebutuhan khusus, mencakup beberapa pendekatan yang masing-masing memiliki teknik. Beberapa jenis model dan teknik dalam BK anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu pendekatan individu. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan kepada klien secara langsung atau bisa menggali informasi kepada orang tua atau orang lainnya yang mengantarnya kepada Anda. Selaku konselor ABK tidak mustahil apabila Anda selaku konselor ABK juga memperkenalkan diri dengan hangat kepada klien. Bisa dimulai dari menyebut nama dan kegemaran kepadanya. Lakukan beberapa obrolan hingga membuat dia merasa nyaman dengan apa yang dibicarakan dan sikap Anda. Meskipun klien adalah seorang anak, hormatilah apa yang dimaksud dengan hak manusia. Jangan pernah memaksa dan kehendak demi menjalankan sebuah prosedur dan teori-teori yang selama ini dipelajari oleh konselor dikala menempuh pendidikan. Yang kedua itu pendekatan tingkah laku. Pendekatan model seperti ini dapat digunakan sebagai fase pendekatan kedua dalam pelayanan konseling. Setelah mengetahui aspek-aspek dasar klien, konselor dapat meneruskan aktivitasnya dengan berbagai aktivitas motorik yang mana nantinya menghasilkan sebuah laporan melalui tingkah laku klien. Namun di lain hal, cara pendekatan semacam ini dapat dilakukan ketika pendekatan dengan cara individu apabila gagal dilakukan atau hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga itu pendekatan realitas. Terapi realitas adalah suatu model aktif, direktif, penekanannya pada perilaku sekarang, bukan pada sikap, wawasan sesuatu yang lalu atau motivasi ketidaksadaran. Pendekatan ini adalah pendekatan secara singkat yang dilakukan konselor terhadap klien. Pendekatan realitas ini didasarkan atas ide empiris individu atau kelompok yang memberikan tanggung jawab terhadap beban yang diberikan konselor terhadap klien agar diketahui seberapa besar ukuran keberhasilan yang dicapai. Ini juga dapat untuk mengetahui perkembangan dan kemampuan anak agar konselor dapat mengamati secara benar. Yang keempat itu pendekatan terapi okupasi. Pendekatan ini adalah jenis model yang memberikan penyelesaian masalah dengan cara memberikan aktivitas yang dapat menunjang perilaku baik atau juga mengurangi faktor penyebab munculnya hambatan yang dimiliki oleh anak ABK. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.